Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rosmalianti Sidik, NIM saya 22180355 dari Universitas Bina Sarana Informatika Margonda, jurusan Administrasi Bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penanganan tamu. Cara penerimaan tamu di setiap organisasi itu pasti berbeda. Penerima tamu yang baik harus melayani seorang tamu dengan hormat dan sopan. Berikut saya akan menjelaskan beberapa hal yang diharapkan seorang tamu bila berkunjung ke suatu kantor. Yang pertama, bertemu dengan orang yang ingin ditemuinya. Yang kedua, bertemu dengan orang yang mengerti tentang permasalahan yang dibawanya. Yang ketiga, tidak ingin menunggu lama. Kalaupun harus menunggu lama, maka seorang penerima tamu harus membuat tamu tersebut merasa nyaman. Yang keempat, tidak dipompang ke sana kemari. Yang kelima, mendapatkan sambutan yang ramah. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melayani tamu. Yang pertama, berpenampilan bersih, rapi, dan segar. Yang kedua, berperilaku sopan, ramah, tenang, hormat kepada tamu. Yang ketiga, ekspresi wajah yang hangat namun meyakinkan. Yang keempat, ingat dengan nama tamu dan berusaha untuk akrab dengan tamu tersebut. Yang kelima, menjadi pendengar yang baik. Yang keenam, menjaga suhu tubuh. Yang ketujuh, semangat. Yang kedelapan, menangani tamu yang komplain dengan tenang. Nah, adapun SOP penerima tamu yang harus diketahui sebagai berikut. Yang pertama, saat tamu datang, kita diharuskan untuk berdiri dan mengucapkan salam. Selanjutnya, menawarkan bantuan kepada tamu tersebut. Mintalah tamu tersebut untuk mengisi buku tamu dan berikan tamu tersebut kartu tamu atau visitor. Yang kedua, jika tamu tersebut datang karena ada keperluan dengan pimpinan, maka resepsionis akan menghubungi sekretaris. Yang ketiga, sekretaris menanyakan keperluan tamu, lalu sekretaris mengkonfirmasi kepada pimpinan. Yang keempat, jika pimpinan bersedia menemui tamu, maka sekretaris mengantarkan tamu untuk bertemu dengan pimpinan. Kemudian sekretaris memperkenalkan tamu dengan pimpinan. Setelah itu sekretaris pamit untuk mengundurkan diri. Yang kelima, ataupun jika pimpinan menolak tapi bersedia bertemu di lain waktu, maka berikan alasan yang logis pada tamu dan buat agenda perjanjian dengan tamu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang tamu yang komplain. Berikut adalah beberapa tipe komplain yang biasanya disampaikan oleh tamu. Yang pertama, fasilitas yang kurang nyaman. Yang kedua, adanya kendala atau hal yang tidak dimengerti tamu dengan cara penggunaan alat atau bahkan arah jalan atau petunjuk jalan yang kurang memadai. Yang ketiga, komplain karena kesalahan komunikasi secara prosedur yang dilakukan petugas karyawan. Yang keempat, karakter pribadi karyawan yang kurang baik. Nah, yang terakhir berikut adalah bagaimana cara menangani tamu yang komplain. Yang pertama, tetap tenang. Yang kedua, memberikan kesempatan pelanggan untuk menyatakan keluhannya. Yang ketiga, berikan pelanggan perhatian penuh. Yang keempat, hindarkan suara yang keras dan kata-kata kasar atau memotong pembicaraan. Yang kelima, ajukan pertanyaan dengan sopan. Yang keenam, membenarkan masalah. Jangan berdebat dan jangan mengatakan tidak setuju. Yang ketujuh, meminta maaf atas kejadian yang tidak menyenangkan tersebut. Yang kedelapan, menerima keluhan dengan penuh perhatian. Yang kesembilan, menindaklanjuti permintaannya tamu tersebut. Yang kesepuluh, menyelesaikan keluhan dengan cepat dan tepat. Yang kesebelas, kembalilah kepada tamu setelah selesai melakukan sesuatu baik, berhasil atau gagal. Yang ke-12, ucapkan terima kasih kepada tamu karena kritik membangun yang telah diberikan dan meminta maaf sekali lagi. Itu sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.